kalau saya mengikuti berarti saya tidak mengakui agama saya. Iya. Atau kalau lebar antum. Iya, pahami dulu lakum dinukum waliyadin. Pahami dulu. Iya, Lakum aku dinukum paham. waliyadin. Aku paham lakum dinukum waliyadin. Yang saya pertanyakan tadi, saya potong menurut apa Habibie bilang, kalau pergi ke tempat Muhammadiyah, oke, enggak kunut dia. Kita ikut imam. Berarti kita enggak ikut. Berarti apa bedanya? Itu pertanyaannya. Bentar dulu Habibie. Kita pergi ke tempat seorang non muslim. Di situ jauh masjid. Berarti kita nggak ikut juga. Oh, itu pertanyaannya, saya jawab ya. Oke. Itu bukan tuduhan pada saya kan? Saya tanya. Oke. Itu pertanyaan. Oke, siap. Saya potong tadi kan yang itu kan. Ini saya kategorikan di luar konteks pembicaraan kita. Iya. Ini sudah di luar akidah. Kalau berdasarkan pertanyaan lakum dinukum waliyadin, aku pun yang Anda lakukan berarti saya mengikuti. Berdasarkan lakum dinukum waliyadin. Terus itu ayatnya. Al-kafirun soal kafirun. Jadi itu tidak sama sekali kita bisa ikuti. Sudah jelas dalam Quran. Kalau saya mengikuti saya tidak sholat berarti saya bukan Islam toh. Karena saya harus sesuai dengan Islam. Ini masuk kita ini masih sesama dalam iya, tapi kan yang saya bilang tadi kan jauh gitu loh kan, di satu tempat itu satu daerah itu kan di sini non muslim, di sini agak jauh dikit. Apakah dilaksanakan sholatnya atau enggak? Itu dulu. Iya, kita tetap sholat dong. Masa kita mengikuti keyakinan mereka? Ya, meskipun makanya kan saya tanya gitu kan. Ya nggak boleh. Ya udah kalau begitu. Yang saya tanya kan tadi itu. Saya kan nggak banyak, nggak mau saya sana sini kan. Makanya saya contohkan tadi, kalau kita pergi ke tempat orang Muhammadiyah, Muhammadiyah nggak kunut berarti kita ikut. Dia kunut kita ikut lagi, ganti berarti. Makanya saya perbandingkan tadi, kalau kita pergi ke tempat orang non-muslim, berarti kita berusaha gitu. Apakah kita perjelas dulu ya? Situasional. Ketika kita berada di lingkungan Muhammadiyah, ketika kita ikut sholat berjamaah, tentu imamnya adalah seorang Muhammadiyah. Tentu ketika dia sholat subuh tentu tidak kunut. Kita harus ikuti dia. Enggak. Kalau kita tidak mungkin orang lagi dulu kita luku ini sendiri. Allah di Nabi menahadi orang sementara imamnya sudah ini. Sementara kita ikut berjamaah sama orang, maka saya bilang tidak ada kesusahan itu. Lain kalau beranasan. Pernah ke sholat di Masjid Imam Muhammadiyah? Orang Muhammadiyah pun walaupun tidak kunut itu memberikan kesempatan orang untuk kunut. Makanya dia di rakaat terakhir itu jeda sekitar 1 menit setelah ruku itu dia nggak kunut tapi memberikan jamaah kesempatan bagi yang mau kunut gitu. Itu taruh misalnya kalau dia tahu kalau ada jamaahnya orang misalnya yang melakukan mazhab Syafi'i bisa. Tapi ketika seandainya bilang dia tidak tahu langsung saja kan seperti itu. Ya itu tidak ada larangan. Karena begitu. Tidak ada larangan jelas. Ketika orang misalnya tidak selamanya itu imam karena yang menganut misalnya mazhab tahu sekitar Muhammadiyah, saya katakan yang mudah ada kan Muhammadiyah ketika itu belum tentu dia tahu kalau ada jamaah itu seorang itu tahu kita harus seorang musafir. Kita datang ke sana. Habibie. Kita ikuti aja. Ya kan selesai. Sumpama Habibie khutbah, oke? Udah khutbah hari ini di kampungnya oke? Ini di mana? Di NU kan? NU. Kamu pergi khutbah ke tempat orang Muhammadiyah. Apakah kamu bikin itu doa? Sedangkan rukun khutbah termasuk kan? Itu kalau dalam rukun doa khutbah itu harus berdoa. Iya. Ini kita khutbah di kalangannya orang Muhammadiyah. Itu loh. Tetap berdoa juga. Berdoa juga di waktu khutbah. Iya lah. Kan rukun khutbah itu. Iya, saya kira yang ditinggalin. Makanya saya bilang jangan mengambil sesuatu ibarat mengatasnamakan satu organisasi untuk sehingga Anda bercerai-berai sesama Islam. Saya sepakat dengan Islam Bang Edi. Tapi itu tidak tahu cara pengertiannya kan. Misalnya semuanya ahli sunnah wal jamaah begitu aja. Misalnya ahli sunnah wal jamaah semua. Bang Edi nggak sepakat FPI berarti kamu harus nggak sepakat. Lah kamu katanya sepakat dalam pengertian ini Habibie. Misalnya Muhammadiyah atau MU itu organisasi Muhammadiyah itu semua ada sunnah wal jamaah. Itu maksud saya. Itu kan bagi orang mengerti ya, Sir. Itu pun sudah
ketika kita dipermasalahkan kepada masyarakat kita yang awam, kita nggak mungkin mengatakan Syafi'i. Mereka nggak kenal mereka itu. Iya. Yang dikenal di Indonesia orang-orang awam di kampung itu yang dia tahu. Cuma kalau bukan Muhammadiyah, NU ya, itu aja. Bisa dipahami. Itu situasional ketika mungkin seorang misalnya yang paham ini. Berarti kamu di NU lagi gitu? Bukan. Besok di Muhammadiyah lagi gitu. Pertanyaannya kan begini Habibie. Ketika ada di di masyarakat, katanya kan begitu. Itu di masyarakat orang sebagian ya. Karena nggak tahu ini Syafi'i namanya Hambali, Hanafi, Maliki, mereka nggak tahu. Itu kan taruh seperti itu kita hubungkan dengan seorang pertanyaan masyarakat. Taruh kebiasaan dia melaksanakan ibadah kan taruh misalnya kebanyakan dari masyarakat Imam Syafi'i yang kebanyakan kita. Mereka pun nggak tahu itu Syafi'i kunut, Maliki nggak kunut. Iya. Taruhlah begitu. Yang dia tahu itu yang kunut, NU yang tidak kunut Muhammadiyah. Iya. Itu yang dia tahu itu. Taruh misalnya ada satu persoalan, ketika nanti ada pertanyaan, kan kebiasaan mungkin dia tidak ketahuan mungkin, misalnya dia tidak tahu apa yang dia lakukan bahwa itu anak mazhab Syafi'i. Taruh ketika suatu hari dia ikut-ikut enggak karena ketidaktahuan dia bisa taruh ketika dia berada di suatu tempat, dia tidak memahami bahwa kok beda seperti yang saya lakukan. Ketika itu menemukan satu ustaz yang warak memahami satu persoalan tentang ini tadi beberapa 4 mazhab ini, dia tanyakan. Karena dia nggak tahu, Ustaz, saya pernah begini, gimana benar saya? Nah, di situ dia jelaskan, oh itu boleh aja, ya kan? Oh itu boleh, itu kok ini misalnya itu masalah imam, dan itu nggak apa-apa kok. Ketika yang itu saya sering begini, saya sering sama itu nggak apa-apa juga. Itu yang masalah Syafi'i itu boleh-boleh dua-duanya. Yang salah yang nggak salah ya. Nah, iya. Itu kan pertanyaan, makanya itu kita nggak kunut yang salah itu yang tidak salah ya. jadi lain kenapa bikin ya? Kalau ini. Gue tak sebelum kita lagi. Nah, konsentrasi tadi ini nangis. Nah, konsentrasi tadi mana ya? Jadi apa kesimpulannya? Muhammadiyah TPI. Enggak. Saya harus menyatakan prinsip saya. Apa itu? Artinya istilahnya dalam ilmu ininya kan, itu yang saya pernah juga baca ya. Jadi tentang itu mana sih yang kan ada tuh hadis Rasulullah kan bilang yang masuk surga itu cuma satu di antara beberapa golongan, itu ahli sunnah wal jamaah. Saya tanya, saya cari itu kan, yang mana sih itu ahli sunnah wal jamaah? Saya dapat itu. Dan bilang Bang Edi tadi kan, itu soalnya Muhammadiyah atau NU itu semua ahli sunnah wal jamaah semua. Itu saya dapat dengan sama Bang Edi. Itu hanya organisasi kenamaan organisasi aja. Makanya saya bilang dikatakan, saya punya prinsip lah. Ketika Anda katakan kamu Muhammadiyah atau NU, saya mengatakan saya bukan Muhammadiyah, bukan NU. Nah, ahli sunnah wal jamaah itu bagaimana sih? Pertanyaannya kan kamu Muhammadiyah atau NU? Kalau misalnya orang nggak paham, misalnya kamu pilih ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Pertanyaan ahli sunnah wal jamaah itu apa? Jadi kalau orang tanya, kalau kamu ahli sunnah berarti saya Muhammadiyah, saya juga NU, karena sama-sama itu. Ini pengertian ahli sunnah wal jamaah itu apa ya sih? Ahli sunnah wal jamaah itu adalah artinya apa-apa yang dilakukan Rasulullah itu yang kita lakukan selama tidak melenceng apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Nah, bagaimana tolak ukur kita untuk mengetahui itu? Gitu? Ya, kalau kita nggak mengikuti ilmuwan ini, gitu. Hadis Al-Quran. Yang mana? Hadis kamu punya kemampuan untuk menerjemahkan itu, menafsirkan itu semua. Saya nggak menafsirkan, mengikuti orang yang berarti harus memilih dong kalau kamu mengikuti ilmuwan. Pertanyaannya kan pertanyaannya kan di situ harus memilih. Saya oke lah, berdasarkan pemahaman saya Muhammadiyah itu ahli sunnah wal jamaah, NU itu ahli sunnah. Saya NU dan Muhammadiyah, itu aja. Kenapa? Saya NU dan Muhammadiyah. Berarti kunut dengan tidak kunut? Hah? Dilempar batu orang kamu di kampung. Weh, dengarin. Iya benar. Makanya itu dia situasional. Ketika kita menghadapi seorang ini menghadapi suatu jamaah itu, kita harus memahami kondisi dulu. Ketika kita menghadapi, saya mengatakan, saya begini Pak, biar itu nggak dilempar batu, maka kita pelajari situasinya. Kita pelajari ketika Anda Pak tahu saja brutal sekali orang ini, radikal cerita dalam pemahaman. Kalau nggak radikal, tunjukkan saya satu ulama yang bercampur-campur akidahnya, satu aja. Itu saya kira
bukan akidah bercampur-campur akidah, itu satu akidah semuanya kok bagi saya Habibie. Ya beda dong, pemikiran beda. Kalau berdasar ke pemikiran. Asy'ari juga beda pemikiran. Lah pemikiran itu akidah loh. Tapi gimana caranya kamu mengukur akidah kalau nggak ada pemikiran? Tolak ukur pemikiranmu itu apa? Kalau ditanyakan misalnya itu kan satu aja ulama yang bergonta-ganti akidahnya coba. Oh, itu saya kira NU sama Muhammadiyah itu satu akidah. Beda dong. Iya satu akidah nah. Iya beda. Satu akidah. Kalau akidahnya NU ini lupa ulamanya siapa yang Asy'ari apa wasat apa bang? Haji Asy'amin, Asy'ari. Bukan, itu mah ulamanya aja. Akidahnya ini akidahnya Azhar bang apa bang? Akidah Azhar apa? Asy'ariyah. Itu akidahnya itu. Akidahnya Muhammadiyah beda lagi. Ada As-Safiyah, kan As-Safiyah itu pengikut kan semuanya. Itu Mas Andi apa semua itu? Beda. Akidahnya beda. Makanya penerapan ibadahnya beda karena akidahnya berbeda. Kalau sama kamu bilang akidahnya sama berarti nggak ada sholat berbeda-beda. Betul. Artinya bagi saya itu apa? Berarti kita iya kenapa ya Mas? Itu yang disebut Nusrul tadi ada 4 itu akidah itu.